kita kembali dipertemukan oleh Allah dalam salah satu majelis daripada majelisul ilmi. Selawat serta salam semoga senantiasa tercurah dan terlimpah kepada sang Nabi junjungan Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya serta orang-orang yang mengikuti sunnah beliau hingga akhir zaman. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah di kesempatan pagi hari ini kita akan mengadakan kuliah umum dengan materi peta usia Nabi, membahas fase-fase kehidupan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dari lahir, kemudian hijrah, dan nantinya sampai dengan beliau wafat. Insyaallah nanti akan disampaikan oleh guru kita karena sudah hadir, Ustaz Ali Abu Haidar Bismillah Ta'ala. Mungkin sebagian dari itu sudah kenal, tapi sebagian yang lain mungkin juga ada yang belum. Nanti Ustaz bisa mulai tanpa berpanjang kata, karena beliau sudah hadir, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allah Ta'ala berkata, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Sallallahu alaihi wa sallam Rasulul Karim. Adalah dari hakikat syukur kita sekali mengamalkan kita kenikmatan yang seharusnya kita syukuri, yaitu kenikmatan sebagai umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang masya Allah berikan juga kenikmatan kepada kita pagi hari ini bermajlis dan saya bertemu dengan keluarganya Allah, para penghafal isinya di sana itu mencetak kader-kader dai dan imam masjid yang mampu membumikan Al-Quran. Ini besar ini kan. Jadi kalau kita mau yang namanya visi harus jadi bahan utama untuk kita. Di sini kalau hidup kita tanpa tujuan, tanpa arah, sudah pasti naudzubillah manusia pasti tersesat. Sehingga tentunya kita hidup dengan Al-Quran ini mendalami isinya dengan memahami pola kehidupan manusia yang mendapati Al-Quran itu. Jadi Rasul itu seolah-olah gini, beliau berada di sebuah area yang penuh dengan semak belukar, yang jalurnya sudah dulu ada jalan tapi sudah tertutup dengan banyaknya semak-semak itu. Lalu beliau hidup di masyarakat yang kita tahu dengan istilah jahiliyah. Lalu masyarakatnya merusak. Bahkan kita tahu beliau lahir di Mekah dan ada ibadah haji dan hajinya pun rusak. Ada yang pernah tahu kerusakan haji di masa itu? Salah satunya apa? Ada yang tahu? Apa? Nah, tawaf telanjang. Ada tawaf telanjang, bahkan ambil dua contoh itu aja. Telanjang, haji telanjang bagaimana? Antum perempuan melihat orang sholat pakai celana pendek itu, atau perempuan datang ke masjid sholat tapi maaf dan tutupkan aurat, antum gelisah kan? Masalahnya adalah kita mau langsung juga caranya.
Itu yang dialami Rasul. Semak belukar itu terlalu banyak saat itu. Kemudian Rasul mengalami kegelisahan. Kegelisahan itulah yang nanti membuat beliau itu memilih tidak kegelisahan yang menyendiri. Yang kita tahu nanti beliau akan berdiam diri di Gua Hira. Barulah kemudian Al-Quran diturunkan. Singkatnya, dari situ beliau membuka kembali jalur yang satu, jalur yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, jalur yang Hanif. Ustaz Hanif ya. Kita bertemu di sini wasilah Hanif. Jadi kita mau bicara Hanif di sini ya. Itu jalurnya dibuka lagi sama Rasul. Dan jalur itu memberi manfaat untuk siapapun yang mengikuti beliau. Apakah dengan jalur itu sampai sekarang masih ada, maka tugas kita adalah mengikuti beliau dari jalur itu. Masalahnya ada kalau visi, terus ngapain kita cari jalan? Kalau tanpa tujuan, terus kenapa kita harus nyari jalan? Maka kita harus tahu tujuannya Rasul mana, agar kemudian kita juga tahu arah hidup kita itu kemana. Jangan sampai kemudian kita merasa bahwa ketika kita sudah muslim, alhamdulillah kita syukuri itu. Kalau tanamkan iman kita syukuri itu. Bahkan kita berinteraksi dengan Al-Quran setiap harinya, kita syukuri itu, alhamdulillah. Tapi masalahnya adalah arah ini itu mau kemana? Arah Al-Quran yang kita pelajari, arahnya kemana? Maka kami punya pandangan bahwa Al-Quran itu sulit dipahami kalau kita tidak memahami bahwa masa Al-Quran diturunkan di masa Sirat Nabawi yang kita pelajari. Saya ulang kata saya, sulit rasanya memahami sisi Al-Quran kalau kita tidak mempelajari masa di mana Al-Quran itu diturunkan, yaitu kehidupan Sirat Nabawi itu. Bisa dipahami. Jadi kalau Al-Quran difahami tanpa sirah nabawiyah, tanpa dulu Rasul dapat Quran itu gimana, itu berat. Itu yang kemudian kami mengajak, mewasiatkan pada diri kami sendiri, dari semoga manfaat untuk semua untuk mempelajari sirah nabawiyah, pelajari kehidupan Rasul. Namanya juga sirah nabawiyah. Ada yang tahu sirah itu apa? Sirah perjalanan apa? Perjalanan hidup. Namanya hidup itu berarti dari kapan sampai kapan? Dari lahir sampai meninggal. Itu namanya hidup, kan? Berarti perjalanan hidup dari lahir sampai meninggalnya nabawiyah. Siapa nabawiyah? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berapa usia beliau? 63 tahun. Ya berarti 63 itu kita pelajari. Mohon maaf, saya hidup di Indonesia ini dari zaman saya umpamanya. Ya dulu ada belajar. Misal di masjid kampung saya ada acara maulid Nabi. Saya datang, saya belajar. Kalau masih anak-anak ya saya ikut mengajar, ikut mengajarnya kan. Agak sedikit komunitas dari pengajiannya. Kan gitu. Udah jadi bapak-bapak jadi diundang untuk kemudian jadi pendengar dari pengajian itu. Kalau maulid Nabi itu berarti bulannya bulan apa? Bulan Hijriah, Rabiul Awal dong, gitu kan. Rabiul Awal. Nah nanti ada bulan Rajab, ya bulan Rajab. Nanti ada tanggal merah namanya Isra Mi'raj. Kita belajar sirah lagi. Habis itu Rajab dan Muharram ada tanggal merah namanya Nuzulul Quran. Terus kita belajar Nuzulul Quran. Peristiwa Nuzulul Quran itu kapan? Di dalam peristiwanya Rasul itu lagi peristiwa apa? Nuzulul Quran. Lailatul Qadar. Di peristiwa apa? Kehidupannya Rasul. Lagi ngapain beliau? Kira-kira peristiwa Nuzulul Quran itu umur berapa? Umur 40. Nah, itu ada bentuk kata kuncinya 40 tuh. Di peristiwa apa itu? Di Qadar. Sekarang aku perhatikan ya. Maulid Nabi lahir. Terus ketemu Rajab
Isra Mi'raj. Lahir Isra Mi'raj, habis itu berikutnya Nuzulul Quran. Alurnya urut apa? Kira-kira lahir Isra Mi'raj, gitu kan? Besoknya mereka terus nanti datang lagi bulan-bulan berikutnya ada kita dapat tanggal sampai Muharram tahun baru Hijri umpamanya. Itu Nabi masa lagi hijrah. Materi yang biasa disampaikan di tanggal 1 Muharram itu hijrah. Sehingga alur itu jadi kebulan-bulan. Nggak apa-apa, itu sudah alhamdulillah. Bahwa belajar tentang sirah nabawiyah dari Maulid Nabi, dari Isra Mi'raj, dari Nuzulul Quran, alhamdulillah. Tapi yang kami ingin sampaikan di sini adalah sirah nabawiyah, perjalanan hidup dari lahir sampai wafat. Yang jadi masalah di negeri kita adalah pelajarannya kadang tidak berurut. Maka pelajaran sirah nabawiyah mulai dari berurut, bertahap, tapi tuntas. Itu PR kita hari ini, PR besar itu berurut, bertahap sampai tuntas. Harus sampai nggak hatam nanti gimana? Gantung alur hidup Nabi. Saya mulai dari kalimat visi ya. Saya alhamdulillah ada apa nih bagi spanduk di sini, nama besar yayasan di sini, tempat pendidikan di sini. Saya langsung masuk di kata visi di situ, mencetak kader-kader dari imam masjid yang mampu membumikan Al-Quran. Itu visi besar, itu visi besar. Masalahnya ada pertanyaan, aku merasa jadi itu apa? Antum merasakan bahwa visi itu hadir dari diri antum. Kalau belum masuk berarti hari ini yang harus belajar Nabi untuk memasukkan visi itu dari antum. Kalau antum sudah merasakan, walaupun itu sedikit katakanlah, antum mulai untuk mendalami sirah nabawiyah, kemudian mengkaitkan visi dari yang dilakukan Rasul dengan visi yang ada di lembaga di sini. Bisa dipahami? Tanpa tujuan, pasti kita tersesat. Walaupun Quran kita pegang sekalipun, sudah berapa Quran yang ada dalam kehidupan kita. Orang sedang di HP ada Quran, ada di tablet, ada di laptop, ada di buku kita, ada di lemari, ada lagi. Sudah berapa mushaf berarti? 5 mushaf sudah kita pegang Quran. Tapi pertanyaannya, masuk sudah ke kita? Jadi arah buat hidup kita Al-Quran ini. Kalau nggak jadi arah, Al-Quran hanya sebatas bacaan kita, tapi tidak mengarahkan hidup kita. Pertanyaannya, apakah dulu Rasulullah SAW dan para sahabat Al-Quran itu digunakan hanya untuk sebagai bacaan? Nah, bahkan mereka nggak mushaf. Ada mushaf di zaman Nabi? Nggak ada. Mushaf adanya di zaman siapa? Awalnya di zaman Abu Bakar, ya kan, pertama kali mushaf dibuat itu kan di zamannya Abu Bakar, baru nanti dicetak jadi 5 eksemplar di masanya Utsman bin Affan. Artinya di masa sirah nabawiyah nggak ada mushaf. Berarti bisa dikatakan mereka tuh nggak pegang mushaf, tetapi akhlak mereka Qur'ani. Jadi yang sampai kita hari ini Quran banyak di tangan kita. Mudah-mudahan kita menemukan mushaf Quran. Tapi kita nggak tahu visi kita nggak tahu arah kita. Nanti akhirnya kita menjalani kehidupan cuma kayak yang ya udah jadwal dari pondok gitu kan, jadwal dari sekolah, jadwal dari kampus, jadwal dari sekolah, kita ikuti aja. Tapi arah habis sekolah ngapain? Habis nyari itu ngapain? Ya kalau ada yang mau sama saya ya saya nikah. Habis nikah ngapain? Ya punya anak gitu kan. Habis punya anak ngapain? Ya saya sekolah anak saya kayak saya gitu. Kalau polanya hanya seperti itu, pertanyaan saya, tugas laki apa? Tugas suami lain tugasnya apa? Ya, nafkahi, pimpin, apa lagi? Saya tunggu jawaban dari ahli Quran.
menjadi contoh, terus menjadi teladan. Saya butuh ayat, saya butuh ayat. Ini generasi tugas laki-laki. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, laki-laki harus jadi qawwam. Oke, qawwam itu apa qawwam? Di sini ada dua tugas yang harus dilakukan oleh laki-laki. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Kita tidak memungkiri bahwa laki-laki dengan tugas itu jangan pakai dia. Tapi kalau cara berpikir kita, saya itu kan nanti saya nyari kerja buat menafkahi keluarga saya, nanti anak saya nafkahi, anak-anak saya nanti yang laki-laki yang kayaknya saya lagi menafkahi lagi. Saya mau bilang gini, orang kafir itu menafkahi nggak keluarganya? Terus apa bedanya kita sama orang kafir? Kalau kita berpikirnya hanya sebagai laki-laki, tugasnya adalah menafkahi. Fir'aun itu menafkahi nggak? Nafkahi nggak dia? Nafkahi. Bahkan UMR dia di atas UMR kan? Upah minimum Raja Fir'aun gitu kan? Itu. Tapi istrinya nggak Asia, wanita terpilih yang Allah pilih sebagai istrinya Fir'aun yang dengan fasilitas itu. Maka tugas laki-laki itu selain menjadi qawwam, Allah berfirman di surat At-Tahrim ayat 6. Apa coba? Tugas laki-laki. Ku anfusakum wa ahlikum naro. Kataku di situ kan kalian laki-laki itu apa enggak? Allah berfirman kepada laki-laki. Dan di situ ayat itu namanya juga At-Tahrim. Antum pernah dapat materinya tentang asbabun nuzul surat itu? Belum pernah. Saya kasih spill dikit deh. Itu teguran dari Allah untuk pemimpin Muhammad SAW karena sempat melakukan kesalahan menjadi seorang suami. Jadi Rasul kita itu dalam tanda kutip itu pernah melakukan kesalahan walaupun tidak diamalkan karena beliau maksum. Tapi kesalahan beliau dan kesalahan itu diabadikan dalam Al-Quran yang surat At-Tahrim yang ayat main-main. Allah sampai katakan ku akan usahakum, jaga diri kalian laki-laki wa ahlikum dan juga keluargamu itu dijaga dari anak-anak. Itu tugas kita. Jadi visi hidup kita ini menjaga diri kita dan keluarga kita dari api neraka. Untuk hidup di Ma'had yang Masya Allah, semoga Allah berkahi dan rahmat di sini, punya visi menjadi da'i, menjadi imam masjid, menjadi pemimpin, dan juga membumikan Al-Quran. Visi Rasul itu visinya para sahabat. Jadi antum sudah berada di ruang yang tepat yang akan mempermudah antum untuk punya tugas menjaga diri kalian dan keluarga kalian dari neraka. Jadi kalau pola atau arah hidup kita hanya seperti manusia pada umumnya, antum ikuti pola itu, naudzubillah pasti terus. Kenapa? Kira-kira lebih banyak orang hidup dengan konsep Quran atau orang yang hidup tanpa konsep Quran? Lebih banyak yang mana? Dengan Al-Quran atau tanpa Al-Quran? Tanpa Al-Quran. Atau kita dengan entengnya mengikuti pola di luar sana? Hati-hati. Jadi istilah Nabawiyah adalah ilmu yang mempelajari kehidupan Rasul dari lahir sampai wafat. Dan di situ ada pola. Betul? Ada pola. Jadi istilah Nabawiyah itu belajar asal, tapi belajar pola. Nah, kalau mau belajar pola, tahu ya pola ya. Pola itu alur gitu. Yang itu tuh nanti polanya ya bentuknya begitu-begitu aja. Saya lihat di masa Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju kalimat itu nggak salah, wallahi nggak salah.
bahwa kejahilian telah dengan hadirnya Al-Quran, tapi itu hanya berlaku bagi mereka yang mau hidup dengan Al-Quran, kan gitu. Bagi mereka yang tidak mau hidup dengan metode, berarti masih jahiliyah apa enggak? Masih. Emangnya kalau Quran turun terus iblis pensiun, emangnya kalau sudah Quran datang, Rasul sudah mendakwahkan Quran 23 tahun itu, emang iblis udah nggak punya kekuatan untuk kemudian mengganggu manusia? Kapan iblis mati? Ada yang pernah takziah? Iblis nggak mati, Zat. Mati nanti dan usianya. Sampai kapan? Jahiliyah itu motifnya masih ada apa enggak? Masih. Jadi bukan segala wawasan. Untuk apa nambah wawasan? Kalau kemudian Nabawiyah, kita hafal bahwa Nabi lahir di Mekah bulan Rabiul, nanti beliau hijrah ke Madinah, di Madinah nanti beliau, dan seterusnya kita hafal dari pertanyaannya. Di banyak semak beliau babat alas, bikin alur, bikin pola. Nah, pola itu yang harus Nabi. Maka Nabi mengatakan dalam surah Ali Imran yang Allah perintahkan, kan Muhammad, Allah, kalau kau benar mencintai Allah, fattabi'uni, ikut aku. Apa yang diikuti? Polanya. Kalau sekedar yang penting udah masuk Islam, udah syahadat, sholat, ya betul, kita minimal untuk di situ ada benda. Kok bisa? Sholatnya gimana itu? Berarti sholat fikir, nafas. Datang baru belajar sirah di kondisi Allah berikan kesempatan, dia sudah balik, lari pola itu hanya bahas di sini. Jadi begini, saya pribadi Bu, yang perkenalkan diri dulu. Saya mulai dulu dengan mukaddimah tadi. Saya 20 ya. Pokoknya saya tidak punya anak. Saya tuh atas izin Allah tahun 2000 punya istri.
istri nggak cuma satu kan. Di situ Ustadz ini tuh bener tapi nyebai gitu. Antum tahu nyebai kan gitu. Menjengkelkan gitu. Tapi kalian baca salah. Wah itu ceramah yang buat saya kayak ini orang bener. Tapi saya banyak melakukan kesalahan di situ. Singkatnya, setelah 2 tahun di Australia itu, kami pulang lagi ke Indonesia karena istri sudah lulus kuliah, balik ke Indonesia. Di situ saya nyari tentang beliau punya majelis apa gitu. Ternyata beliau punya kampus namanya. Beliau juga punya akademi Quran. Di sini kan akademi mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka terus saya di Rohit dapat yang namanya pola tadi. Yang intinya kalau kita hidup hanya sekedar hidup, kebanyakan ketika sudah jadi gambaran itu kalau Allah mau bikin kapal terus ada banjir terus kiamat selesai mahsyar bisa terserah Allah. Jadi harus tahu apa sih yang Nabi ajarkan, apa sih tujuan Nabi mendakwahkan Islam adalah untuk mengeluarkan manusia dari kesesatan. Kira-kira lebih banyak yang mau atau menolak. Tapi bumi yang saat itu rusak, kondisi kerusakannya tadi diantaranya adalah sampai orang haji kok telanjang. Nanti kita akan bahas kenapa ada motif telanjang di situ. Kerusakan itu akhirnya bisa diperbaiki walaupun yang masuk Islam sedikit dibandingkan dengan yang. Jadi sebenarnya bumi ini asal dikelola oleh para ahli ilmu, dikelola oleh para ahli Quran yang memahami tentang pola dalam sirah nabawiyah, insya Allah bumi ini lagi nggak cuma Indonesia setelah masuk surga ini gitu kan, orang kan negara kita yang paling terzolimi apa gimana gitu kan. Nah, semua wilayah terzolimi hari kurang terzolimi apa wilayah Palestina itu terzolimi Masjid Al-Aqsa. Mereka capek lah gangguin manusia tak nggak ada. Wong itu cita-cita dia kok, cita-cita. Nah kalau kita hari ini punya cita-cita berarti kalah sama iblis. Oh iblis nanti ya Allah dengan ilmunya iblis kau akan temui hanya sedikit yang bersyukur, yang lain tak gangguin itu, nanti yang bersyukur itu cuma sedikit. Itu menunjukkan bahwa orang yang berhasil biar nggak masuk dalam jebakan iblis.
Itu sendiri yang membocorkan. Dia mengatakan kau akan temui hanya sedikit orang yang. Nah sekarang bersyukur nggak kita punya Rasul kayak Rasulullah? Kalau memang bersyukur, cinta boleh ya. Oh, cinta nggak harus berapa jenis kok, gitu kan? Boleh cinta pada Rasulullah sih. Terhadap sesama seperti gitu kan. Ngomong gitu aja saya jijik sebenarnya gitu kan. Memang laknatullah, memang nggak layak untuk dibahas sebenarnya. Oke, cinta pada Rasulullah yang namanya cinta. Antum tahu kata cinta dalam bahasa Quran pakai kata apa? Bahasa Arab, bahasa Arab. Hub, betul ya? Mahabbah nanti kan? Apa artinya hub? Asli artinya hub itu apa? Nanti dari seakar kata dari kata habbah. Hub itu antum tahu biji benih itu? Biji benih uh, dalam Quran disebut dengan kata habbah, hub, yang artinya dia sesuatu yang perlu ditanam. Kalau ditanam, pengen tumbuh ya dirawat, kan gitu. Perlu dijaga, disiram, perlu dipupuk agar dia. Kita rawat enggak? Mau kita kuatkan, yang harus yang akhirnya nanti definisi cinta ini Syekh Ramadan Al-Buti, salah satu pakar sirah dari Suriah, menyebutkan bahwa cinta itu definisinya adalah kalau aku dekat dengan yang kucintai maka aku merasa tenang, tapi saat aku jauh dari yang kucintai aku rasa gelisah. Pernah merasakan? Pernah? Antum mencintai siapa itu? Jadi kalau lagi dekat rasanya, tapi kalau lagi jauh hati terasa gelisah. Itulah cinta menurut Ramadan Al-Buti Nabawiyah. Jadi akhirnya nanti begini, kalau antum benar cinta kepada Rasulullah SAW, antum akan melihat ini pola hidupku ini udah mengikuti Rasul apa belum. Kalau belum, harusnya gelisah, harusnya. Tapi kalau tenang-tenang aja, Rasul tuh ngegame apa enggak? Langsung tak tabrak di situ. Kira-kira kalau ada Mobile Legend di zaman Rasul, Rasul tuh ngegame apa enggak? Kira-kira aja. Coba deh ke rokok. Kira-kira enggak masuk. Ya, kalau mau ditabrakin pakai hukum lah silakan. Gitu. Kecil apa ya? Yang di situ ada pola. Kira-kira kok enggak ya? Saya bayangin kok susah di Masjid Nabawi gitu kan, ada majelis duha gitu kan, nongkrong sama Abu Bakar, sama Umar, Utsman, Ali gitu kan, Abu Hurairah, Abu Sufa gitu kan, tolong ambilin asbab gitu, masuk. Ada yang nggak simpel gitu. Kalau Abu Lahab, Utbah bin Robi'ah, Walid bin Mughirah, namanya jangan cuma Umar itu di sebelah mereka. Jadi nyimeng narkoba Rasul
haram deh gitu. Atau ngefit Rasul charger mana charger di vape saya lobet gitu kan, nggak masuk secara ya gitu belajar. Ini adalah visinya beliau. Oke, 10 menit saya kasih nanti teman-teman. Saya yakin sebenarnya antum punya kegelisahan ya enggak? Yakin itu kalau itu akan bertanya. Kenapa? Karena dia akan mengkonfirmasi barusan disampaikan. Saya pemahamannya gini, benar-benar gini. Paham ya maksud saya? Kalau tanya, tapi orang nggak paham, dia justru akan makin bertanya kan gitu. Saya nggak paham. Dan nggak paham itu akan bertanya. Ini diantara kaidah yang kami dapati dari karena saya takut ya kalau tanya nanti dikira pertanyaan saya juga berkualitas berarti dia masih mempertimbangkan makhluk dan urusan ilmu, jadi malu bertanya pada yang punya cara berpikir yang lebih kritis gitu ya. Oke. Peta usia Nabi, pelajari Nabi dari lahir sampai wafatnya, dan saya pesan pelajari pola. Oke. Usia Nabi meninggal di usia silakan antum bagi 63 tahunnya Nabi itu dengan 4 fase. Jadi usia Nabi itu secara antum bagi menjadi 4 fase. Yang pertama ini mukotimah atau latar belakang sebelum Nabi dilahirkan, namanya fase jahiliyah. Itu antum harus belajar, itu fase pertama. Orang yang nggak mau belajar fase jahiliyah maka dia sangat jahiliyah. Orang yang nggak belajar tentang fase jahiliyah dia jahiliyah karena dia nggak letak kesalahan. Ada bisa dipahami ya, ada surat yang surat dengan fase ya turun di Madaniyah maka fasenya menjadi
Madaniyah. Antum mencoba menelaah apa sih perbedaannya sholat Makkiyah dan Madaniyah? Pernah nemuin perbedaan? Apa perbedaannya? Nah, betul. Makkiyah itu fasenya pembahasannya adalah tema akidah. Jadi akidah, tauhid, tahun. Sudah? Kalau Madaniyah itu muamalah. Puasa. Sepuluh tahun di fase Madaniyah, antum akan menemukan berbagai beban syariat itu dibutuhkan di fase Madaniyah. Kalau fase Makkiyah, itu temanya adalah mengkaitkan antara hamba dengan roh. Sekarang bayar zakat sampai nanti level jihad yang mengorbankan jiwa dan harta dan jiwa muslimin dilaksanakan. Kenapa? Fondasinya udah beres. Jadi kalau disuruh sholat, disuruh di luar dari sesuatu yang diwajibkan. Misalnya, kasih sedikit. Sahabat namanya cukup yang amat biasa. itu anak muda hobinya ibadah sampai-sampai dia tuh nggak memikirkan nikah karena dia fokusnya ibadah. Akhirnya bapaknya namanya Amr bin As itu mencarikan jodoh, dia dinikahkan dengan wanita cantik, nasabnya mulia. Sudah. Amr bin As ini orang yang kalau siang berpuasa, kalau malam maksudnya hobinya gitu, seneng banget dengan ibadah. Ada di sini yang kayak gitu. Antum kenapa puasa? Karena nggak ada makanan gitu kan. Jadi nggak apa-apa, mendingan gitu. Tahajud dia menghatamkan hafalannya. Itu Abdullah bin Amr bin As. Singkatnya setelah nikah istrinya tuh nggak pernah. Kenapa? Nah, kalau siang puasa dia puasa ya nggak boleh jima kan, nggak boleh berhubungan suami. Nah, kalau malam dia habiskan waktunya untuk tahajud sampai akhirnya Amr bin As sebagai ayah, berarti kan mertuanya si perempuan ini ditemui, kemudian Amr bin As nanya sama mantunya, gimana anakku Abdullah bin Amr bin As, gimana soleh? Apa kata istrinya? Dia adalah orang yang mengenal Tuhannya tapi tidak mengenal gimana kamarnya. Paham maksudnya?
Oh ya, kita kabeh paham gitu. Alhamdulillah. Aku cepat paham. Ya, alhamdulillah gitu. Anaknya Amr bin As, Abdullah bin Amr. Marah nih. Begini tahajud terus. Nah, romansa. Fondasi apa bisa diambil itu sudah apa ambil. Fondasinya itu sudah pokok dasar itu sesuatu ibadah. Rasanya ada urusan amalan gitu. Tadi kita bicara adanya fokusnya selain hukum juga muamalah. Dinasihati bapaknya, kata Abdullah bilang gini, Pak, bapak kan tahu saya belum nikah tuh ya orangnya kayak gini. Saya tuh senang dengan sholat, saya senang dengan puasa, saya senang dengan Quran. Wah, ini kan dari bapaknya malah jawab ya, ini berarti dicarikan orang yang dikagumi Amr bin As. Siapa kalau bukan orang yang paling dicintai Abdullah, yang Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Waktu diadukan pada gurunya, guru ini ajar dari kayal ini kan, ajar ke gurunya. Maka Nabi tanya, Abdullah, berapa hari kamu puasa dalam 1 bulan? Kata Abdullah, setiap hari ya Rasul. Kata Rasulullah, setiap hari dikurangi, jangan setiap hari. Nanti ya, nanti ini apa? Ayyul bid. Nanti sebulan berapa kali? 3 kali. Apa kata Abdullah? Ya Rasulullah, 3 hari. Cuma 3 hari. Saya ini pemuda, poso cuma 3 hari, kan? Tambah ya Rasul, tambah. Nah, itu imannya udah benar di urusan ibadah, oke dia. Kata Rasul ya, Senin Kemis berarti sepekan berapa kari? Berarti sebulan 8 kan? Dari 3 ada nambah nih. Kata dia, cuma 8 ya Rasul. Sebulan masih muda ini. Mbak urus dia akan saya beribadah maksimal gitu. Kata dia berarti dikurangi sampai puasa Daud. Berarti sebulan berapa kali? Kata Nabi, Daud adalah hamba Allah yang paling soleh. Nggak usah nambah-nambahin. Mau nyaingin Nabi Daud lebih kan? Maka Amr berkata akhirnya itu orang yang tertanam. Nggak ada subuh dibangunin susah, itu nggak ada. Nggak ada model kayak gitu. Jadi dia hari puasa. Kalau hari bangun langsung dia sampai habiskan itu Masya Allah dengan Al-Quran itu kalau sudah menikmati jadi Al-Quran itu benar gitu. Menikmati Al-Quran itu bisa insya Allah antum bisa istirahat mas jadi cara itu pola pertama fase jahiliyah. Jahiliyah itu harus belajar tentang kerusakan. Apa yang mau kita perbaiki kalau kita nggak rusak? Ya pernah. Orang datang bawa motor mogok, datang ke bengkel. Ke bengkelnya seperti cara menganalisa kerusakan. Cuma kita bawa ke situ. Tapi orang kalau yang dia tahu apa macet ini masih bukan ban bocor berarti gitu. Ini mau mogok nih
Misalkan di starter udah nyala, kok lagi tapi cari itu kan paham. Begitu pula dengan ilmu kedokteran. Seperti pula kalau datang gejalanya perutnya sakit mengelih, solusinya itu obat ini, solusinya ya pula gitu kan. Nah, setiap habis mau pingsan gitu kan, ini apa nih, di syaraf ada. Nah, fase jahiliyah itu harus belajar. Itu cara mengukurnya gampang. Di antaranya kata dosa itu adalah sesuatu yang kamu enggan ketahuan orang lain. Jadi dosa itu adalah sesuatu yang kamu enggan ketahuan orang lain. Tapi kadang dikasih apa, casing, dikasih covernya tuh kayaknya kebaikan. Tentang Pak Haji telanjang. Berarti mereka kenal Allah. Dia juga tahu tentang ibadah haji itu, dia juga tahu ini adalah peninggalan dari ajaran Nabi Ibrahim. Dia tahu itu. Abu Jahal dan Abu Lahab dan juga orang-orang Afrika adalah orang-orang yang menjadi pengurus haji, panitia haji. Sudah, mereka tinggal di Mekah. Orang-orang pada datang ke Mekah buat haji dan umroh. Gimana caranya? Duit. Tapi gimana ya caranya biar kita tambah income? Harus dibuat. Ya, bikin aturan bahwa tidak bawa kain dari negara masing-masing. Kain harus karena suci. Pakaian kalian yang dari luar itu pakai najis, tidak suci. Harus beli dari kami. Padahal motif itu apa sebenarnya? Duit, bisnis. Tapi dengan cara di bagian luarnya. Alasannya ini aturan dari haji itu ya kayak gini. Makanya orang-orang itu pada datang karena oleh panitia boleh. Bagaimana saya uangnya terbatas? Ada banget yang dijual oleh Abu Jahal dan antek-anteknya ini. Tidak ada merek Uniqlo-nya, ada tuh. Singkatnya ada 3. Kalau bisa para itu lebih baik daripada kamu pakai yang nggak suci dari luar sana. Wah, ini jualan agama. Bagi masa beli, ya akhirnya maaf itu kondisinya adalah yang ihram, ketahuan mana yang miskin, mana gitu. Pakai ihram makin kemakin. Ya, miskin haji gitu kan ya. Miskin enggak ngerti, usahakan ngertinya ya udah masa saja. Nabi Muhammad SAW hidup di Mekah, lahir cengar ya di depannya Ka'bah. Dia memilih orang haji, tawaf telanjang. Nah, hati nurani inilah yang dia pasang ini. Benar nggak sih? Nggak sih sebenarnya gini. Di sini makanya dari usia
bisa. Gelisah dengan jahiliyah. Kalau kita nggak jahiliyah, mau gelisah dari mana? Misal antum pernah punya pandangan gini nggak? Atau mungkin ini kebanyakan di luar sana. Sekolah tujuannya buat nyari kerja. Antum gelisah nggak dengan kalimat itu? Atau enggak? Tujuannya buat nyari kerja. Nabi bersabda, siapa yang mencari ilmu yang manusia untuk Allah, jadi buat nyari dunia ya. Kata Nabi lam yurih yang qiyamah, dia tidak akan menuju ke surga sama. Coba nyari ilmu tujuannya buat nyari kerja, buat dapat jasa, biar naik gaji, biar mencium seperti itu. Ya, yang melihat itu biar jahiliyah. Tapi jahiliyah kita terlihat. Nah, yang bisa dipahami. Jadi kalau ada dunia, nggak ngerti Quran, tujuan Al-Quran kita dari ilmu perbaiki. Kalau seorang yang paham Al-Quran kemudian sholat 5 waktu kok tidak korupsi, itu mustahil. Kecuali dia motif dalam Al-Quran dia lakukan, bahkan jauh tapi lahir surat apa yang ayat alam pertanyaan saya, apa artinya kaidah alamnya jangan kaidahu fitar alamnya jangan kaidah nah Allah Ustaz kaidah kalau di Abroha budaya karena Abroha itu yang ke Ka'bah target sih haji tidak mengajarkan dengan gajah-gajahnya itu jadi rencananya dia itu punya rencana dari 11 sampai 13 kemudian itu ada rantai-rantai sampai dari sana nanti berputar di kemudian rantai kemudian dengan begitu tanya kenapa dia mau menghancurkan apa alasan Abroha mau menghancurkan Ka'bah? Nah, itu motifnya. Itu masalahnya. Jadi karena sekarang didatangi kan umroh dan haji. Pertanyaan saya, kalau ada tempat didatangi setiap saat datangi manusia, ekonomi tumbuh apa enggak? Ada pergerakan ekonomi kan? Tapi muncul pertanyaan, kapan berangkat?
Ya, silakan. Itu poin. Bangunan yang dibangun oleh Raja Al-Qulais atau Al-Qulais. Di Abroha itu bukan orang Arab. Orang mana? Ada yang tahu? Kalau gajah itu benuanya berarti dari mana kira-kira? Afrika. Jadi dia itu dari Habasyah, Afrika. Habasyah itu adalah yang dikuasai oleh peradaban besar sudah bisa dipahami? Yang datang ke Yaman, kemudian Bali bisa dari bisa gimana saya karena Romawi itu biaya pembangunan gereja itu tidak murah. Itu bahan bakunya didatangkan dari Romawi, dari wilayah Syam. Proses kapan bisa menghancurkan itu momen itu alasan apa ya? Ustaz jelaskan ada orang Mekah yang dapat dari orang dari sekitar disuruh lagi bukan untuk ibadah memanfaatkan itu bukan karena antikori dari tapi bangunan gereja itu sudah diapakan untuk rencananya adalah menyangkai rencananya ibaratnya kata itu dimusnahkan tapi dia lupa itu orang Nasrani itu mal Allah apa enggak? Kenapa? Bodohnya Abroha dia kenal Allah tapi bisa-bisanya dia berpikiran itu bisa menghancurkan rumahnya yang Allah menyebut dengan kata makar aidahum karena punya maksud keseluruhan tujuannya adalah ekonomi. Orang-orang akan pindah ibadah ke gereja dia. Setiap tahun gereja akan didatangi manusia gitu. Itulah yang membuat dia berpikiran bikin tarik yang akan naik. Sayang, kita beberapa menuju Ka'bah. Gajahnya masukannya ada berapa? Tadi tentu tidak sampai jumlahnya karena memang pendataan pada saat itu tidak bisa sevalid di masa kita. Kan sampai 60.000. 60.000 Kesannya di mana? Kesannya di mana? Ya, merampok. Nanti adalah kambing Abdul Muthalib. Yang ada dengan Abroha yang Abdul Muthalib mengatakan kembalikan kambing-kambing. Abroha mengatakan hanya itu akan meminta kami untuk mencegah untuk ternyata kamu minta hanya urusan kambing. Apa kata Abdul Muthalib? Kambing itu punyaku dan aku akan menjaganya. Ada yang punya dan yang punya akan menjaganya. Itu kalimat Al-Hami. Abroha harusnya membatalkan rencana dia, tapi karena Syah dengan akar, dengan pola agama covernya, ya kan itu tema agama kan. Padahal tujuannya
adalah uang yang bikin manusia jadi rusak. Islam tidak melakukan perdagangan, Islam tidak melarang itu, tapi Islam tidak ridho kalau kemudian manusia tujuan motivasinya nyari. Punya konsep hidup kalian itu polanya memperbaiki. Ini Allah ini hari ini kira-kira rusak. Terakhir Nabi bersabda, kalau wilayah Syam rusak tidak ada kebaikan. Sekarang Syam lagi rusak apa enggak? Lagi rusak. Jadi kalau kita tidak belajar sirah nabawiyah, kita enggak di Syam. Akhirnya kita hanya ikut-ikutan aja pro Palestina. Akhirnya kalau bleret sudah mulai fikir apa enggak? Maka adalah orang konsisten paling istiqomah membela Baitul Maqdis yang dilahirkan oleh Allah berupa Nabi kita yang di dalam kelahiran beliau rahimnya Aminah yang cahaya dan saat itu Syam dikuasai Romawi lah yang membiayai jadi kami rasanya Rasul yaitu dikuasai oleh kondisinya kita cuma tugas di sini kita hanya bisa teriak tidak memberikan inilah mau tidak mau dan itulah bukti kita tidak lebih paham kembali pada apa yang kalian diskusi. Selanjutnya untuk diskusi, jadi nanti ada dari mahasiswa akan ini kesempatan untuk sampaikan pertanyaan itu. Ada yang masih nanti bingung kan atau pesankan, silahkan nanti bisa disampaikan. Semoga kita buka sesi diskusi, silahkan pertanyaannya, sebutkan perkenalan singkat dan sampaikan pertanyaannya. Monggo. Jadi BEM dari semester 3 pun boleh dari semester 1 yang merasa sebagai terletak jadi terima kasih. Kalau misalkan kita itu sekolah untuk mengajar dunia itu kalau orang itu kuliah ngajarnya di aku pas kuliah dia belajar ingin belajar ingin mendapatkan itu sudah cukup satu. Oke, ada lagi? Biar saya jawab sekalian. Masya Allah yang pertanyaan bagus. Ya, Fadol Ustaz. Ya, cuma dibayar, betul. Ya, betul. Masih ada. Coba harus jauh mati di sini. Ya, betul. Betul.
Ya, betul. Ya, Masya Allah. Ya, ya, betul. Ya, ya. Ya, ya. Masya Allah. Nah, Masya Allah ini nanti kalau dipancing pertanyaan sulit-sulit ya kan. Ustaz Fikri mohon dijawab Ustaz. Ada Ustaz Fikri, beliau guru saya di sini. Cuma nyamar beliau guru saya, Masya Allah. Izin jawab Ustaz. Yang pertama tadi seseorang dari kuliah ini. Benar, itu sebuah kepastian kalau kita sudah menyelesaikan struktur kuliah tadi berapa ya? orang yang sudah kuliah saya masuk dalam kategori alumni akademik karena itu gelar. Nah, gelar ini bukan tujuan. Jadi gelar itu karena antum hidup di tengah masyarakat yang hari ini kalau mau mendengarkan jadi itu penting. Apakah stempel terakhir bagi soal mau usaha. Buat Abu Bakar nggak perlu. Ketika merasakan bahwa beliau ditemui malaikat Jibril, apa langsung menyatakan wa asyhadu anna deteksi kawan yang mau rombongan dan semuanya pasti kayak Nabi. Jadi kayak wajah-wajah ada aja. Nah ya, kayak Nabi gitu. Kamu ciri-ciri dia banyak. Iya. Masih ada orang mengatakan 16 tahun. Berarti anak umur berapa? Anak kelas 1 lah. Lihat Syama'il Muhammad tahu nama apa?
Tapi kan orang Bahir tes. Kalau memang jawab, dia harusnya punya kegelisahan kan. Maka ditanya, Tapi belum menanyakan pertanyaan, aku langsung mengatakan, saya mau berani. Saya nggak suka dengan benar itu boleh langsung. baik paham. Tapi untuk memberikan kepastiannya, harus mana kemudian Kita istirahat mana kemudian betul di situ. tapi bagi seorang yang nggak ngerti ya, mau ini calon nabi, tapi masalah misalnya Saya ditemui oleh siapa? mau ini calon nabi, apa calon nabi? Ya kita berharap orang yang Asli gitu. Perihal boleh silakan dihadirkan potensi antum silakan. Tapi pertanyaan tadi stempel kenabian perlu apa enggak? Bagi sebagian orang kayak Abu Bakar nggak penting. Tapi bagi Bahiro tadi itu ternyata deteksi yang paling menentukan. Nah, ilmu itu nanti turun temurun nyampe ke sahabat namanya Salman Al Farisi. Salman Al Farisi orang mana? Jelas bukan Sukoharjo kan? Gitu. Pemenang Klaten gitu kan? Salman Al Klateni gitu kan? Gitu. Salman Al Farisi orang Persia. Dia belajar tentang calon manusia terbaik. Dia belajar tentang manusia terbaik itu Nabi itu dia belajar dari wilayah namanya Romawi. Di situ dia pelajari ternyata ciri kenabian itu adalah punya stempel. Maka kemudian waktu dia datangi Rasul, dia memang minta izin untuk boleh nggak saya melihat stempel kenabian itu. Dan betul pas dibuka baru kemudian dia mau bersyahadat. Artinya gelar itu tetap ada pentingnya, tapi bukan tujuan. Nah, urusan tujuan itu urusan niat. Nggak mau itu kita sekolah, kuliah, gelar itu udah pasti. Manfaatkan gelar antum di apa? Antum ketika ditulis apa boleh aja. Tidak di aturan dalam urusan niat. Itu niat. Urusan hati dan tujuan kita. Maka contohnya kuliah itu untuk melakukan perbaikan dengan gelarnya malah itu bagus. Masalah. Yang tadi kami tidak itu adalah kalau memang kita tuh berpikir yang untuk gelar koyor gaji kulo dhuwur deh gitu. Paham ya? Nah, itu jadi nggak di hadapan Allah tuh apalah arti gelar buat kita ini. Tapi boleh ditampilkan silakan. Karena di tengah masyarakat yang akan mempertanyakan antum nih alumni dari mana? Kan gitu. Saya tuh kalau ditanya sebelum mondok di mana saya susah jawabnya. Kenapa? Bapak saya tuh punya 11 anak. Saya anak nomor 6. Dari 11 itu yang nggak pondok saya. Karena konsepnya bapak adalah kalau anak itu memang manut di pondok. Nek cah nakal ojo di pondok tidak. Lagi dikira harus gitu kan. Ya alhamdulillah. Jalan ketemu Allah ya kan. Jadi semoga jadi kebaikan itu kan. Masya Allah. Makanya saya tadi cerita sama satu kita berangkat di masa lalu itu anggapnya aib. Itu juga dikenal sekarang. Jadi pas berdakwah itu bisa tinggal dikumpulkan di masalahnya. Karena hari ini mau ngaku nabi itu karena aib kampung Wira nggak ada nabi punya aib di masa lalu. Tapi jelas lagi di untuk di jurusan silahkan. Tapi pelajari pasti ada kerusakan di jurusan yang antum pilih, di bidang yang antum pilih. Contoh di parkir di depan sini kan ada yang ngerti Ustaz Hasan biasa saya ngobrol sama beliau. Saya memang senang dengan domba, bahkan waktu kuliah skripsi ya, jadi
Subra itu sampai nulis skrip itu di kampus. Jadi nama Kalau enggak itu beda loh. Benar. Benar. Kalau dia ngembek ya jadi apa gitu. Jadi saya gini, gitu, oh panik. Tapi dia lagi ngembeknya gitu kan. Jadi kita ada yang minta kawin kan? Insya Allah gitu. Makanya tadi kami awali dengan ayat ku anfusakum wa ahlikum nar tadi. Jadi kalau mau nikah boleh gitu kan, tapi paham tugas itu. Gitu. Jadi ternyata di urusan perkambingan saja itu bisa diamati kan? Dari Sirah Nabawiyah ya. Singkatnya, hari ini kami simpulkan ilmu peternakan domba hari ini itu rusak parah, sangat rusak. Nah kalau antum mau kuliah di urusan peternakan umpamanya, mau lanjutkan ilmu Quran antum di tema peternakan, ada nggak surat yang membahas tentang peternakan? Ada nggak surat yang secara terjemahan aja artinya hewan ternak itu ada nggak? Surat nomor berapa? Dapat 6. Surat Al-An'am. Jadi mustahil konsep peternakan kok nggak dibahas dalam Quran tuh mustahil. Gitu ya. Jadi baru urusan peternakan saja. Makanya tadi waktu kami nulis skripsi ada apa dengan domba itu memang orang-orang kayak ngapain sirah ngurusin wedhus tuh ngapain gitu kan. Jangan salah, tidak ada nabi kecuali pasti menggembala kambing dan domba, jadi pasti punya ilmu di balik itu. Nah itu ada ayatnya, digali, ditadaburi dan itu. Nah itu nyambung dengan jawaban antum yang tadi tentang kultum tadi itu. Jadi setiap ayat itu sebenarnya ada sirahnya. Antum tinggal lihat gini. Antum kultum nggak apa-apa. Wallah ini saya bukan sedang merevisi apa yang sudah antum lakukan. Saya cuma pengen bahasanya gini, menguatkan cara berpikir kita dengan Sirah Nabawiyah dari ayat yang kita cuplik. Ayat tentang satu ayat yang antum ambil tuh, antum langsung lihat ini suratnya Makkiyah apa Madaniyah. Dia di surat apa? Suratnya Makkiyah atau Madaniyah. Ada surat yang memang dia ada dua penurunannya, kayak contoh surat Ar-Rahman itu Makkiyah Madaniyah ada. Surat Al-Hajj itu Makkiyah Madaniyah ada. Yang lain paling hanya perbedaan pendapat ini Makkiyah atau Madaniyah. Contoh misalkan surat Al-Kautsar, Inna a'tainakal kautsar. Itu ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan itu Makkiyah, ada yang mengatakan Madaniyah. Nah, antum tinggal menyampaikan mau pakai motif mana. Kalau surat Al-Kautsar pakai Inna a'tainakal kautsar ini adalah surat di masa Makkiyah, maka latar belakangnya akan berbeda dengan yang antum milih itu adalah fase Madaniyah. Perbedaannya di mana? Perbedaannya di sini. Ketika Allah mengatakan Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Di situ ada perintah sholat dan berkorban. Tapi tiba-tiba Allah mengatakan inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya malah justru orang yang abtar, yang terputus itu siapa? Bukan kamu Muhammad. Karena kan itu sebenarnya ada latar kenapa surat itu tuh turun. Nah nanti ada ilmu namanya asbabun nuzul kan gitu. Tapi ulama berbeda pendapat, ini Makkiyah atau Madaniyah. Tapi saran saya adalah antum masuki pendapat yang mana, ini Makkiyah atau Madaniyah, itu akan menentukan arah kultum antum, materi antum. Kalau dia Makkiyah, oh berarti peristiwanya adalah yang menyebut Nabi Abtar itu adalah orang kafir Quraisy. Gara-gara Nabi itu punya anak laki-laki meninggal. Karena orang-orang Mekah itu atau orang Jazirah Arab itu punya kebanggaan kalau punya anak laki-laki. Kalau punya anak laki-laki itu bangga banget mereka. Nah Rasul kan anak laki-lakinya meninggal semua. Rasul punya anak berapa? Totalnya ada berapa? Totalnya? Enggak, kalau anak yang dari beliau, anak kandung 7. Yang 6 dari Bunda Khadijah, yang 1 nanti dari bunda beliau namanya Maria Al-Qibti. Yang dari Khadijah aja 6. Itu yang 4 perempuan, yang 2 laki-laki. Nah 2-nya ini namanya Qasim dan Abdullah. Itu meninggal semua di fase Mekah. Itu membuat orang-orang kafir Quraisy mengatakan, Muhammad abtar. Muhammad terputus. Apa yang terputus? Nasabnya. Karena bagi mereka anak laki-laki akan menurunkan nasab kan. Tapi Nabi itu punya yang namanya khosois, kekhususan untuk beliau.
Di antara kekhususan beliau adalah untuk Rasulullah anaknya jalur nasabnya itu dari jalur perempuan itu bisa, khusus untuk beliau. Makanya Hasan dan Husain itu secara nasab jatuhnya memang binnya Ali, tapi Ali kan harusnya ke Abu Thalib dong, ya enggak? Tapi ini enggak, Hasan Husain itu darahnya dari Fatimah, Fatimah itu anaknya Rasul. Makanya para habaib hari ini kan anak keturunannya Hasan Husain. Bisa difahami ya? Dari situ tuh kita akan paham bahwa ternyata Rasul itu punya jalur nasab untuk anak keturunannya malah justru dari anak perempuan. Nah di situ yang mengatakan Nabi Abtar itu siapa? Oh orang Mekah. Itu kalau antum pakai fase makiyah. Sehingga fasoli li rabbika wanhar itu adalah materi tema akidah. Berkorban itu tuh tema akidah. Tapi kalau antum mau bicara fikihnya tentang tata cara sholat dan tentang aturan kurban, antum pakai ayat pakai surat yang Madaniyah, itu adalah ayat yang diturunkan di fase Madinah, maka antum tinggal bahas fikihnya karena bebannya tentang tema syariatnya, tentang hukum-hukumnya kan gitu kan. Maka antum tinggal milih aja. Enggak apa-apa, saya lebih ke gini. Kalau antum dapetin satu ayat, mulailah untuk ditadabburi dulu dia makiyah atau madaniyah. Karena dua ini tuh punya karakter yang jelas berbeda, beda banget. Jadi ayat-ayat tentang beban itu selalu ada di Madaniyah. Walaupun Madaniyah cuma 10 tahun. Mekah berapa tahun tadi? 13 tahun. Antum pernah dapat ini enggak? Afan, saya pengen tahu. Urutan nama-nama surat yang diturunkan. Jadi namanya tartibun nuzul. Urutan turun, bukan urutan mushaf. Kalau mushaf kan yang pertama apa? Al-Fatihah, kedua Al-Baqarah dan seterusnya. Kalau ini enggak, ini tartibun nuzul. Jadi urutan turun. Surat pertama apa? Al-Alaq. Nanti pun ada pendapat mengatakan yang kedua itu Al-Qalam. Baru kemudian Mudaththir, Muzammil, baru Al-Fatihah. Dan seterusnya. Itu punya pola semua. Nah, antum tinggal milih. Dari makiyah madaniyah itu setahu saya 3/4 itu makiyah. Madaniyah hanya 1/4-nya saja. Jadi antum tinggal milih makiyah atau madaniyah. Tapi syaratnya kan tadi pelajari dulu pola sirah nabawiyah. Akhirnya menjawab juga pertanyaan tentang bagaimana biar kita nggak bosan. Ini bagus banget pertanyaan dan memang ini jadi PR kita hari ini bahwa memang perintah dari Allah tuh iqra, membaca. Kita nggak bisa menghindari itu karena memang Islam itu adalah agama yang basisnya adalah ilmu, bukan amal. Amal tuh target, tapi basicnya, fondasinya adalah ilmu. Al ilmu qoblal qauli wal amal. Jadi ilmu dulu. Nah ilmu itu didapatkan dari iqra. Tapi saya memahami bahwa kadang membaca tuh baru selembar 2 lembar gitu kan, itu udah berat banget. Oh ya, tapi kita nih kalau disuruh baca novel kuat gitu kan, suruh baca novel tuh kuat banget. Nah kenapa? Karena di sirah nabawiyah itu banyak alur yang hilang, sehingga antum harus punya banyak beberapa buku sirah untuk mengkaitkan satu sama lain. Buat tambah berat lagi, satu buku aja udah berat gitu kan. Maka saya mengajak untuk mempelajarinya dengan berdiskusi dengan yang paham sirah nabawiyah. Akhirnya saya kalau di teman-teman di komunitas di Jogja itu membaca itu saya siapkan bukunya. Jadi ada wakaf-wakaf buku sirah nabawiyah, bahkan termasuk Bidayah wa Nihayah yang terjemahan, karena teman-teman bisanya masih di terjemahan. Saya pun masih pakai yang terjemahan, bahkan utama yang saya gunakan tetap yang terjemahan. Tapi maksud saya adalah apa yang dibutuhkan umat hari ini itu yang kita sediakan yang paling mudah dulu. Nah teman-teman itu paling senang ngejak diskusi dulu. Nah baru dari diskusi itu nanti mereka terpancing untuk membuka buku. Karena buku itu fungsinya adalah untuk menguatkan karakter berpikir kita. Jadi kalau kita mau ngomong tuh nggak ada pendapat ulamanya tuh agak berat gitu. Kayak tadi definisi cinta, love is love, love is love yopo gitu kan, itu pendapatnya sopo gitu. Nah kalau kita pakai pendapatnya ulama tuh enak kan. Ulama nulis tentang buku-buku Islam dengan kondisi hatinya tawadhu di hadapan Allah, tulisannya tuh penuh dengan cahaya gitu. Nah kita membaca itu akan membuat karakter berpikir kita pun akan kokoh dengan tulisan-tulisan mereka. Sehingga membaca nggak bisa dihindari, justru itu hal paling fundamental. Tapi gimana caranya memancing
orang-orang agar mau membaca, diantaranya adalah diajak diskusi. Jadi kalau saya boleh saran, memang antum cari partner, cari orang yang memang ya mosok dari semua yang duduk di sini nggak ada yang minat untuk jadi partner antum tadi itu kan. Jadi pilih partner untuk kemudian kita saling berbagi apa yang antum dapatkan dari buku bacaan yang sudah antum baca. Contoh misalkan antum di antara, saya nggak tahu di sini ada nggak kitab Ar-Rahiqul Maktum, atau mungkin teman-teman yang punya, itu buku Sirah Nabawiyah yang di covernya biasanya ada tulisannya juara 1 Sirah Nabawiyah. Ada di sini, ada yang punya? Oh, di maktabah ada, alhamdulillah. Buku itu menurut saya itu berat. Bukunya berat, bukan berat bobotnya, kilogramnya bukan gitu. Gaya bahasanya itu lumayan berat. Penulisnya namanya Syekh Safiur Rahman Barokfuri. Beliau juara 1 dalam penulisan buku Sirah Nabawiyah. Makanya bobotnya berat karena dari hasil seleksi lumayan para ahli sirah menyimpulkan beliau juaranya. Ketika itu saya sajikan kepada teman-teman di komunitas sirah itu memang mereka membaca baru selembar 2 lembar berat banget. Gak kuat gitu. Karena materi paling awal itu memang materi tentang fase jahiliyah. Karena memang harusnya belajarnya begitu. Tapi masa kita nggak familiar dengan kejahilian kayak tadi motif tentang Abraha mau nyerang Ka'bah, kemudian motif telanjang dalam urusan haji dan umroh, kita nggak terbiasa dengan itu. Belum nanti kita bicara Romawi, Persia, itu semua jahiliyah di masa itu. Tapi saya mengajak untuk langsung lompat aja ke masa kelahiran Nabi. Tapi Syekh Safiur Rahman ini penulis buku tersebut, itu sebelum meninggal beliau nulis buku lagi, namanya Raudhatul Anwar. Buku ini lebih ringkas dari buku beliau yang sebelumnya. Jadi beliau tuh akhirnya menuliskan buku yang lebih mudah difahami. Itu menurut saya begitu, sehingga buku tersebut tuh bahkan penerbitnya aja di Solo sini, Tauji bukunya, ini penerbitnya namanya. Buku judulnya depannya covernya Sirah Nabawiyah dan penerbitnya adalah Tauji. Nah di situ kan, saya Afan, kalau di santri di sini pakai HP enggak? Enggak ya? Enggak, tapi pas pulang bisa tuh. Nah, di buku itu buku yang penerbitnya Tauji, itu bukunya ada namanya audiobook. Audiobook itu jadi ada kayak barcode gitu. Antum scan pakai HP ini, scrap gitu, dia langsung masuk ke YouTube-nya. Sudah, itu YouTube-nya bacain teks di buku itu. Jadi ada AI-nya gitu, yang kemudian dari AI itu membacakan teks itu. Saya antum tinggal mendengarkan saja. Cuma sekali lagi agak berat kalau antum nggak punya partner diskusi. Maka partner diskusi itu penting. Partner diskusi itu penting dalam urusan kegiatan kita dalam membaca buku Sirah Nabawiyah. Gitu Ustaz. Jadi menyambung dengan pertanyaan antum tadi tentang membaca buku sirah itu biar nggak bosan gimana ya, memang itu tantangan kita bahwa membaca itu basic banget. Dan yang paling nanti nyambung dengan pertanyaan tentang unta Abdul Muthalib tadi, antum baca buku sirah 1, baca lagi buku 2, antum akan temukan perbedaannya banyak banget. Kayak tadi itu, ini riwayatnya kambing apa unta tadi itu kan. Antum mau ambil kambing mau unta silahkan. Ya silahkan, nggak ada masalah. Karena pendapatnya memang berbeda-beda. Tapi di dalam menulis buku sirah memang pasti akan ada perbedaan riwayat. Bedanya kalau data sejarah itu antum boleh ambil mana aja silahkan. Tapi kalau babnya urusannya ibadah, ya diupayain cari yang riwayatnya sahih kan gitu. Tapi kalau urusan data sejarah nggak apa-apa, antum pakai yang dhaif itu nggak masalah. Sebagai contoh misalkan, tanggal berapa Nabi dilahirkan? 12 Rabiul Awal. Menurut siapa? Menurut siapa? Menurut yang pernah saya dengar pokoknya gitu kan. Antum nggak bisa jadi perawi hadis kalau modelnya kayak gitu kan. Gitu. Oh, pokoknya pernah dengar lah gitu kan. Populer kok itu gitu. Nggak bisa. Antum harus punya yang namanya literatur gitu. Antum pernah dengar namanya Sirah Ibnu Hisham? Pernah? Itu
Itu di antara buku yang melanjutkan dari Sirah Ibnu Ishaq. Ibnu Ishaq ini setahu saya hidup di masanya Imam Malik. Jadi ini termasuk buku senior. Itulah yang menulis 12 Rabiul Awal. 12 Rabiul Awal dipakai sampai kalender kita hari ini. Jadi tanggal kita kalau tanggal merah itu, antum lihat biasanya di tanggal 12 Rabiul Awal. Walaupun tahun ini saya lihat kalender itu liburnya besok Selasa, itu masih tanggal 11. Saya nggak tahu apa karena biar dino kejepit gitu kan, biar deket sama Senin atau gimana kok jadi 11. Setahu saya biasanya tanggalnya 12 berdasarkan Sirah Ibnu Hisham. Nanti diikuti lagi oleh pendapat ulama bernama Abu Hasan Ali An-Nadwi, itu juga pakar sirah yang menulis tanggal 12. Tapi buku Ar-Rahiqul Mahtum tadi, cek nanti di maktabah, itu nulisnya enggak 12. Ada yang tahu tanggal berapa? Tanggal berapa? Berapa Ustaz? Tanggalnya tanggal 9. Berarti gimana? Ini Rasulullah lahir 2 kali ya bagaimana? Udah lahir gitu, lahir lagi gitu. Nah, itu perbedaan pendapat dengan cara hitung. Dulu di masa Imam Malik Ibnu Ishaq yang hitungnya berdasarkan ilmu hisab masa itu. Sekarang dengan berbagai ilmu teknologi hari ini, bahkan ini penulisnya saya Syafi'i Rahman kan belum ada AI saat itu. Itu sudah pakai ilmu hisab yang akhirnya beliau menyimpulkan tanggal lahirnya Nabi itu bukan 12, karena kalau 12 itu jatuhnya hari Kamis. Maka beliau lebih memilih yang dekat dengan hari Seninnya, karena Nabi pernah bersabda beliau lahir dari Senin, maka beliau memilih tanggal 9. Syekh Syafi'i Rahman menulis di bukunya tanggal 9. Nah, itu akan antum temukan berbagai perbedaan pendapat, karena metode penulisan sirah berkembang kan, dari zaman para tabiin sampai sekarang penulisan itu terus berkembang. Nah, periwayatnya seperti apa memang itu menambah wawasan kita. Tapi yang terpenting apa tadi? Bukan debat masalah tanggal. Mohon maaf, yang satu bawa yang benar Ibnu Hisham, ini loh datanya ada gitu. Yang satu bilang oh enggak bisa, ini tanggal 9 ini menurut Syekh Syafi'i Rahman Barokuri. Berantem. Itu dua-duanya bodoh gitu. Mengadu dua ulama untuk berantem. Kira-kira ulamanya ridho nggak namanya dipakai buat berantem? Nggak ridho. Sudah adanya perbedaan ini menambah wawasan kita. Tapi yang terpenting adalah dari dua buku itu, mau Ibnu Hisham maupun Syafi'i Rahman Barokuri, sama-sama menggambarkan sebuah peristiwa, yaitu ketika Nabi dilahirkan ada cahaya Syam dari rahimnya Aminah. Itu yang jauh lebih harus antum pelajari ketimbang debat urusan tanggal, gitu kan? Akhirnya sejarah jadi nggak enak kalau ributnya hanya urusan soal ujian tentang tanggal, isi perjanjian, nama tokoh, gitu kan? Akhirnya sejarah jadi nggak enak. Tapi kalau sejarah itu dipelajari untuk pola yang kemudian mengarahkan hidup kita mengikuti Rasulullah SAW, maka sirah nabawiyah menjadi kenikmatan dengan tadabbur Al-Quran antum insyaallah. Itu sudah habis waktu saya. Alhamdulillah ini jadi kenikmatan buat kita semua. Allah hadirkan ilmu yang sebatas hanya ini yang bisa kami sampaikan. Tentu kekurangan itu semua karena kekhilafan dan dhaifnya ilmu kami. Adapun ada kebaikannya itu semua datangnya dari Allah. Adapun ada antum diberi paham oleh Allah, itulah taufiknya Allah, maka pujilah Allah. Dengan begitu antum akan ditambahkan ilmunya oleh Allah dan menjadi sebuah kenikmatan saat kita bisa hidup dalam arah yang sama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bishawab. Jazakumullah barakallahu fikum. Saya kembali kepada Ustaz untuk ditutup. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.